Nah awalnya sih cita-citanya tuh emang pengen bekerja di perpustakaan yang ada di media. Nah, tapi kan kalau yang namanya bekerja kan bukan itu ya, bukan berangkat pagi pulang sore atau malam gitu ya. Sebenarnya hanya memindahkan aja sih, memindahkan pekerjaan aja ya. Cuman bedanya gitu, kalau yang pekerjaan sebelumnya tuh yang awal secara finansial setiap bulan mendapatkan income gitu, adalah pendapatan. Itu kan orang mikirnya udah aman gitu ya. Sebenarnya saya hanya memindahkan rasa aman itu aja, dari aman yang setiap bulan dapat finansial ke rasa aman yang di tempat yang berbeda. Rasa aman di mana di aktivitas itu ada pekerjaan yang bisa bermanfaat buat orang lain, tapi ada jalan untuk mendapat rezekinya gitu, dari pintu yang berbeda gitu. Jadi menurut Kang Edi tuh tetap ada rezeki ya, iya, walaupun bukan sebagai pegawai, bukan sebagai karyawan gitu ya Kang ya. Jadi walaupun dalam kondisi apapun, saya pernah membuat azam gitu, berjanji bahwa jangan sampai tutup lah minimal, walaupun nggak ada kegiatan nih ya, nggak ada kegiatan literasi, nggak ada apapun aktivitas, yang penting taman baca itu jangan sampai tutup. Yeay, itulah pertunjukan dari Pak Tarno. Bukan ya. Halo Kang Edi. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Semangat. Barusan apaan tuh Kang? Itu Diabolo namanya. Diabolo. Jadi skill toys buat menghibur anak-anak. Menghibur anak-anak. Itu kata kuncinya, menghibur anak-anak. Dan tentu saja Kang Edi di sini adalah Kang Edi Dimyati. Kang Edi Dimyati ada di tempat ini bukan untuk mengajarkan kita bermain Diabolo ya Kang ya. Baik, izinkan saya memperkenalkan Kang Edi Dimyati karena dia adalah orang yang sangat inspiratif. Benar nggak Kang? Ya, banyak. Alhamdulillah. Oke. Ini saya sedikit cerita ya tentang Kang Edi. Jadi banyak nih orang-orang yang bicara soal literasi, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar menghidupi literasi itu, bahkan memperjuangkan hidupnya untuk menggerakkan agar buku dan pengetahuan bisa sampai ke tingkat akar rumput. Salah satunya adalah Kang Edi Dimyati yang menjadi pendiri Kampung Buku sekaligus penggerak Kargo Baca. Gitu ya Kang ya? Betul. Nah Kang Edi, Kampung Buku dan Kargo Baca. Sebelum kita cerita soal Kampung Buku dan Kargo Baca, saya mau menjelaskan sedikit soal podcast ini. Jadi di podcast Teman Berdaya ini, saya akan menunjukkan beberapa foto. Dari foto itu mungkin Kang Edi bisa bercerita. Ya, foto-foto ini akan sangat personal buat Kang Edi. Jadi siap-siap ya Kang ya. Foto pertama nih. Ini dia fotonya. Foto apa nih Kang? Perpustakaan. Benar sekali, perpustakaan. Nah teman-teman, jadi Kang Edi ini konon kabarnya dulu pernah mau masuki sebuah perpustakaan ya Kang? Bisa diceritain nggak Kang gimana tuh? Itu cerita masa lalu ya, udah lama tapi sangat apa ya, nggak luput dari ingatan gitu sampai sekarang, membekas dan punya kisah yang membuat saya jadi semangat sebetulnya gitu. Nah, gitu. Waktu itu tuh saya lagi bermain gitu sama teman-teman yang lain, bermain sepak bola lah di sebuah lapangan gitu ya. Terus pada suatu ketika setelah selesai bermain, ya, kita ingin pulang tapi bertemu dengan perpustakaan. Jadi perpustakaan kelewatan kalau kita mau pulang tuh. Wah, kayaknya asik nih, di dalam tuh ada banyak buku gitu. Kita masuk ya, ayo. Nah, pas kita mau masuk ke dalam gitu ya mungkin karena kita kan habis main, terlihat kotor lah ya gitu, terus pakai sendal juga kan, pas lagi mainnya gitu. Belum sampai masuk ke dalam gitu, di pintu gitu udah
dikasih tahu oleh penjaga perpustakaannya bahwa yang boleh masuk ke dalam itu yang harus berpakaian rapi gitu ya, bersepatu gitu ya, dan jangan kumal, jangan kumal gitu. Nah akhirnya ya nggak jadi masuk ke dalam gitu karena nggak dibolehin kan. Dan yang bikin saya teringat mungkin jadi sedih sama teman-teman tuh, saking kita kepengennya tuh masuk ke perpustakaan, ke dalam, ingin menyentuh buku gitu ya. Akhirnya kita ke samping gedung perpustakaannya, terus dari samping tuh ada jendela, kita ngintip melihat orang-orang yang lagi memilih buku. Dari situ aja udah seneng kita ngintip dari jendela sama teman-teman itu. Nah setelah ngintip beberapa lama kemudian udah kita pulang karena kan kita nggak bisa masuk ya ke perpustakaan. Mungkin ya harus ngikutin ya aturan di perpustakaan tersebut. Nanti beberapa waktu kemudian baru kita bisa masuk gitu. Nah jadi saya teringat, kok masuk perpustakaan ini penuh dengan persyaratan yang berlibat gitu, padahal untuk mengakses buku itu kan hak gitu ya. Jangan dipersulit oleh hal-hal seperti itu gitu. Selama kan kita tidak mengganggu kan, tidak mengganggu, dan anak-anak wajar aja kalau habis main gitu datang ke situ ya. Akhirnya semenjak dari situlah terbersit cita gitu ya, pengen bikin sebuah tempat baca, perpustakaan, taman baca yang tidak meribetkan orang lain untuk memanfaatkan koleksi yang ada gitu. Jadi langsung datang, langsung bisa mengakses buku, baca dan pinjam gitu. Oh begitu. Itu umur berapa Kang? SD? Itu waktu SD, sekitar kelas 4 SD itu. Kelas 4 SD. Ya. Tapi kecintaan terhadap membaca itu sudah dari kapan Kang? Itu dari kelas 3. Itu diawali dari orang tua ya, karena orang tua memfasilitasi bahan bacaan gitu ya. Waktu itu dilanggankan majalah Bobo, dan jangan majalah Bobo karena bahan bacaan yang paling menarik kala itu tuh majalah Bobo. Kenapa majalah Bobo? Beragam gitu, ada informasi pengetahuan, ada hiburannya juga, fiksi, tapi yang paling favorit itu halaman tengah yang ada pertanyaan mata pelajaran. Itu yang paling favorit itu. Nah mungkin dari perkenalan awalnya itu dari majalah Bobo, diperkenalkan sama orang tua itu kecintaannya. Jadi dari 3 SD itu ya, orang tua sudah mulai langganan gitu ya? Iya, dilanggankan. Oh begitu. Dan dari pengalaman di perpustakaan itulah punya cita-cita gitu Kang untuk bikin perpustakaan suatu saat nanti gitu ya? Betul, cita-cita. Bahkan itu dari sekolah SD. Dimulai dari sama teman-teman itu menyewakan buku-buku. Nah sebenarnya dari awal tuh, dari SD, buku-buku yang disewakan kala itu kebanyakan komik yang disewakan gitu, komik-komik. Nanti dari hasil penyewaan bukunya itu kita belikan lagi buku baru. Itu nyewain buku tuh dari SD berlanjut ke SMP tuh. Oh jadi dulu Kang Edi sudah suka menyewakan ke teman-teman, tapi tidak punya taman bacaan ya? Belum, di lapak aja gitu. Waktu itu di kardus malah. Oh gitu. Terus nggak ada yang hilang tuh bukunya Kang? Nggak ada sih, dipinjam, dibaca di tempat. Oh dibaca di tempat, bayar gitu. Udah ada ide bisnis ya waktu itu ya. Berarti dulu itu hobi aja kah membaca itu Kang? Iya hobi, karena emang didampingin ya waktu mengakses informasi itu, didampingi orang tua. Jadi pendampingannya itu membawa kebiasaan saya dalam mengkonsumsi bahan bacaan itu. Oke, baik. Itulah awalnya Kang Edi bisa suka baca dan ada pengalaman terhadap perpustakaan ya Kang. Nah, untuk itu sebelum kita bahas lagi soal perpustakaan itu Kang, boleh. Saya mau ngasih tunjuk buku foto yang kedua. Ini dia. Bara Suara, bukan. Ya, bukan. Bukan Bara Suaranya. Majalah Hai. Ya. Bisa diceritain Kang, dengan majalah Hai ini hubungannya sama Kang Edi apa? Ya. Majalah Hai itu tempat beraktivitas saya sebelumnya gitu ya. Sebelum terjun ke total di dunia literasi sebagai pegiat literasi gitu. Nah awalnya sih cita-citanya tuh emang pengen bekerja di perpustakaan yang ada di media. Nah, cita-citanya itu tuh waktu awal. Pokoknya terserah mau sebagai apapun, pokoknya bisa bekerja di media yang ada perpustakaannya. Alasannya sederhana,
pengen baca gratis itu aja sih. Karena dari dulu emang suka baca ya Kang ya? Iya, suka. Akhirnya kesampaian lah di majalah Hai, majalah remaja gitu. Nah, di sana juga nggak jauh-jauh sih dari buku juga, karena kan mengurusi informasi kan, mengindeks artikel, mengelola buku, mendata majalah, mengklasifikasi foto-foto, terus kemudian yang tidak kalah penting meresensi buku. Oh, itu yang Kang Edi lakukan dulu? Yang dilakukan saya dulu itu meresensi buku, jadi setiap minggu mau nggak mau kan jadi baca buku ya minimal 2 atau dalam seminggu untuk diresensi gitu. Dan sebelum majalah Hai ini apakah bekerja di perusahaan lain yang ada hubungannya dengan literasi? Sebelum di majalah Hai pernah juga di 2 media yang berbeda. Jadi masih sama-sama media cetak gitu. Media cetak dan di bagian yang sama? Di bagian sama ya, apa dokumentasi. Tadi? Dokumentasi. Jadi kalau di media cetak tuh biasanya disebutnya dokumentasi, atau juga ada yang menyebutnya risdok, riset dan dokumentasi. Oh, risdok. Tapi pendidikannya Kang Edi sendiri apa nih? Pendidikannya alhamdulillah perpustakaan, masih memang nyambung gitu. Dari darahnya nih, DNA-nya udah Edi perpus. Iya, kadang kan suka dipanggil anak perpus kan. Iya. Jadi memang dari pendidikannya juga perpustakaan. Iya, nyambung lah masih ya. Ke pekerjaan nyambung. Nah, boleh diceritain nih, akhirnya bisa buka perpustakaan sendiri itu bagaimana Kang? Waktu kecil kan tadi SD, SMP kan nyewain buku ya. Terus kalau SMA enggak, karena mungkin lingkungannya berbeda. Kalau kuliah hanya mengkonsumsi aja gitu media-media berkala gitu. Nah, setelah kuliah baru taman baca itu sebenarnya nih saya udah membuat 3 taman baca. Nah, yang 2 taman baca sebelumnya tuh dimulai dari 2003. Nah, singkat cerita aja ya. Yang taman baca pertama, yang kedua itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena yang ketempatan kan rumah teman gitu ya, rumahnya dijual gitu. Nah, akhirnya yang ketiga lah yang sekarang masih ada, yang bernama Kampung Buku. Kampung Buku di daerah mana Kak? Itu Kampung Buku itu taman baca masyarakat yang ada di Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur. Hidup Cibubur! Saya orang Cibubur soalnya. Sama-sama Cibubur kita ya. Cibubur Pride. Ya. Oh, di situ. Itu karena rumah tinggalnya Kang ya, Edi di sana sendiri. di Cibubur. Membuka taman bacaan masyarakat di Cibubur atau Kampung Buku itu dari tahun berapa Kang? Nah, Kampung Buku itu di tahun 2010. 2010. Kalau di taman baca sebelumnya 2003 ya. Nah, sampai 2009. Nah, yang taman baca yang ketiga Kampung Buku itu berdiri Januari di 2010. Oh, begitu. Dan itu statusnya Kang Edi masih bekerja? Ya, masih di 2010 itu masih bekerja. Jadi sambil bekerja sambil mengelola taman baca Kampung Buku juga. Nah, sekarang masih bekerja di perusahaan itu nggak Kang? Kalau sekarang udah enggak. Udah enggak. Berarti bisa dibilang resign dari pekerjaan terakhir sebagai karyawan gitu ya Kang? Itu tahun berapa Kang? Itu tahun 2017. 2017 dikala media-media cetak tuh udah berguguran ya. Iya. Nah, di 2017 itu majalah cetak yang tadi majalah Hai ya, tutup juga. Nah, dikasih 2 pilihan. Mau dimutasi ke online gitu ya, atau ya selesai tidak bekerja lagi gitu. Nah, akhirnya saya memilih yang kedua tadi, yang total lah, ke mengelola taman baca gitu ya. Karena apa? Karena ternyata selama bekerja itu untuk cari waktu bermasyarakat itu susah, kayak mau kerja bakti, ikut arisan gitu ya, bertegur sapa gitu, susah. Nah, setelah tidak bekerja lagi, alhamdulillah banyak waktu luang gitu ya untuk bersosial, bermasyarakat, ketemu orang-orang baru, dan bisa berpetualang gitu. Wah, bisa berpetualang. Oh, gitu, dengan Kampung Buku itu ya? Ya. Oh, gitu. Oke. Dan bagaimana nih responnya keluarga nih Kang? Kok nggak nyari kerja baru sih, Pak? Gitu. Oh, iya. Ditanya gitu nggak sih Kang sama anak-anak, sama Iya. istri? Kalau dari keluarga alhamdulillah sih mendukung ya. Tapi kan kalau yang namanya bekerja kan bukan itu ya, bukan berangkat pagi pulang sore atau malam gitu ya. Sebenarnya hanya memindahkan aja sih, memindahkan pekerjaan aja ya. Cuman bedanya gitu, kalau yang
pekerjaan sebelumnya tuh yang awal secara finansial setiap bulan mendapatkan income gitu, adalah pendapatan. Itu kan orang mikirnya udah aman gitu ya. Sebenarnya saya hanya memindahkan rasa aman itu aja dari aman yang setiap bulan dapat finansial ke rasa aman yang di tempat yang berbeda. Rasa aman di mana di aktivitas itu ada pekerjaan yang bisa bermanfaat buat orang lain, tapi ada jalan untuk mendapat rezekinya gitu, dari pintu yang berbeda gitu. Jadi menurut Kang Edi tuh tetap ada rezeki ya, Iya, walaupun betul. bukan sebagai pegawai, bukan sebagai karyawan Iya, gitu ya Kang ya, dengan taman bacaan ini atau Iya. kampung buku ini. Dan ini boleh saya tahu nggak sih siapa saja yang boleh datang ke kampung buku dan ada syarat-syaratnya nggak Kang? Kalau yang boleh datang siapa aja sih ya, dari segala umur boleh datang gitu. Untuk persyaratan langsung datang aja sih. Pun mau pinjam bisa langsung tulis di buku peminjaman gitu. Mau baca di tempat bebas, free. Nggak ada gratis. keanggotaan? Keanggotaan nggak ada. Datang aja. Datang aja langsung. Boleh dibawa pulang? Boleh bawa pulang. Di pertemuan yang keempat ya, kalau ada pengunjung yang udah 4 kali datang, nah baru boleh pinjam bawa kenapa pulang. kayak gitu Kang? Kenapa? Karena sering kejadian begini, kayak sih. Ada yang baru pertama kali datang gitu ya, terus boleh pinjam, oh ya boleh pinjam bawa pulang. Nah, nggak kembali lagi gitu. Taunya bukan orang situ, jauh. Berawal dari situ sih sebetulnya. Jadi buat ngecek ini ya, orangnya beneran Bener nggak sih serius datang nggak nggak? sih? Iya. Niatnya ngebalikin apa enggak gitu. Oh, jadi setelah 4 kali baru boleh. Iya. Dan itu pun ngisi data diri kayak gitu nggak? Kalau data diri enggak, hanya kalau pas pinjam aja nulis judul buku, nama peminjam, dan nomor kontak. Nah itu kan bisa dibilang bebas gitu ya Kang ya? Nggak pernah khawatir bukunya ada yang hilang? Kalau sekarang masa khawatir itu udah lewat. Kalau dulu awal-awal aja tuh 2010 kekurangan buku, kita kan minim bukunya kan. Aduh, dicek setiap minggu gitu, ada yang hilang nggak gitu ya. Bingung kan, kekurangan buku, mau nambahnya juga gimana nih, kalau beli lumayan juga harganya. Terus sekarang masih bingung, tapi karena kelebihan. Oh, Ternyata bingungnya malah iya yang benar lain. kelebihan. Ternyata hidup ini penuh kebingungan nih. Oh iya benar kok, kata Aldi Tahir juga gitu. Iya. Kalau tidak bingung, Nah, makanya nggak hidup. karena kelebihan, nah buku-buku yang judulnya sama, tema-tema bukunya sama, nah kita keluarkan lagi, kita kirim ke taman baca atau perpustakaan desa di daerah-daerah yang baru berdiri atau yang koleksinya mereka masih minim gitu. Oh gitu. Memangnya dapat dari mana aja tuh bisa berlimpah gitu bukunya Kang? Kalau udah sekarang sudah banyak banget ya, mulai dari penerbit, swasta, pribadi-pribadi, bahkan ada pengirim yang tidak ada nama pengirimnya. Tahu-tahu ngirim aja. Oh, tidak ada yang konfirmasi gitu, tiba-tiba datang nih ya. Wah, siapa nih? Udah kita terima. Gitu. Gitu. Tapi ada ini nggak sih budget setiap bulan harus beli berapa buku gitu Kang? Saking banyaknya, udah nggak ada lagi, nggak dibajetin. Setiap yang kita ingin, wih ada buku ini. Oh gitu ya. Udah ada gitu. Sekarang udah jarang banget gitu. Kalau dulu iya gitu, yang kita kepengen atau yang kita harus punya ya. Nah kalau sekarang palingan gini aja. Kalau misalkan ada nih pemustaka atau pembaca yang mau cari buku tertentu yang kita nggak punya, baru kita usahakan untuk cari beli gitu. Oh, Paling gitu sih. Nah Kang, selain baca buku, ada kegiatan lain nggak yang bisa dilakukan masyarakat kalau datang Iya. ke taman bacaannya Akang? Ya di Taman Baca Kampung Buku, selain membaca, aktivitas pinjam gitu ya, ada juga kegiatan-kegiatan yang reguler dan non reguler ya. Nah kalau yang reguler itu setiap hari ada pembelajaran gratis di sana. Jadi anak-anak yang pra SD atau SD boleh belajar di sana, dan kegiatan tersebut berlangsung setiap hari. Nah, setiap hari itu yang regulernya gitu. Jadi kalau anak-anak yang pra SD belajar calistung, kalau yang anak-anak SD-nya belajar dengan pengetahuan dari, kalau sekolah ini nggak tahu nih ada yang belum diketahui di sekolah, nah dibahas di taman baca, atau juga belajar tentang pengetahuan yang belum pernah didapatkan di manapun gitu, entah belum didapat di sekolah atau di rumah. Itu yang reguler. Ada juga kalau setiap Jumat kita senam gitu ya anak-anak, terus kemudian menggambar, mewarnai.
Nah, kalau yang kegiatan non reguler itu lebih ke tematis gitu, tergantung event-event gitu tertentu gitu. Misalkan Hari Guru, kemerdekaan, Hari Pustakawan gitu. Jadi tergantung tema-tema tertentu dan kita biasanya menyesuaikan tema-tema tersebut gitu. Nah, selain itu juga ada tematis yang mandiri kayak kita berkreasi atau juga berkolaborasi dengan mahasiswa dari kampus ya, atau komunitas-komunitas yang beririsan dengan taman baca, juga sering juga dari perusahaan-perusahaan yang mau menyelenggarakan kegiatan di taman baca itu. Sibuk ya Kang ya ternyata ya. Ternyata itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya. Sabtu Minggu ada kayak nanti ini tanggal 25 Juli ada kegiatan dari komunitas Slim yang software perpustakaan itu. Ini dalam rangka entar lagi ini ada bendera Indonesia ya. Dalam rangka sebentar lagi bulan Agustus atau mungkin pas tayang sudah bulan Agustus ya. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ada kegiatan nggak Kang di kampung? Biasanya sih setiap tahun ada ya, minimal kegiatan yang menggembirakan buat anak-anak seperti lomba-lomba seperti itu ada. Pasti ada tuh ya di kampung buku ya. Oh, gitu. Dan siapa aja boleh datang? Siapa aja boleh datang, namun yang berkegiatan atau yang ikut lomba jadi peserta mereka yang belajar di situ. Oh, gitu. Dan biasanya yang datang itu masyarakat sekitar, Kang? Iya, masyarakat sekitar. Kebetulan itu RW 5 ya di situ ya, dan Kelurahan Cibur, bahkan dari yang lintas provinsi juga ada yang datang. Oh iya, ada juga. Ada. Wow, dari provinsi mana tuh? Jawa Barat. Oh. Karena sebelahan. Oh, dari Jonggol bukan? Iya, Jawa Barat kan. Kesannya gimana gitu, provinsi Jawa Barat ya jauh ya. Iya, soalnya Cibubur itu perbatasan Bekasi, Depok. Maaf jadi ngomongin itu ya. Jadi perbatasan ya. Oh gitu, tapi nggak ada membership tetap ya Mas? Nggak ada sih. Ya. Oh gitu, jadi datang-datang aja. Datang-datang aja. Ini kalau mau datang alamatnya ada di Google Maps nggak Kang? Ada di sini. Nyari aja ya. Iya. Kampung Buku. Di Instagram bio-nya ada tuh. Alamatnya di situ. Apa Kang namanya? Instagramnya taman_baca_kampung buku. Oh, itulah kalau mau cari tahu kegiatan apa saja. Di situ update ada. Terus tuh Kang media sosialnya. Insya Allah update ya. Yang update juga Kang Edi sendiri ya. Iya. saya lagi kata Kang Edi. Oke. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya adalah biasanya tuh untuk mengelola taman bacaan itu banyak tantangannya Kang. Ada yang misalnya pemiliknya udah sepuh, anaknya nggak bisa lanjutin kayak gitu. Kalau di taman bacaannya Kang Edi sendiri apa nih tantangannya Kang? Kalau tantangan sebenarnya itu kalau bagi saya ya justru tantangan itu ada dari saya sendiri. Tantangan yang terberat gitu ya. Nah, semua yang dari luar saya anggap bukan menjadi tantangan, tapi suatu petualangan yang harus diselesaikan. Contohnya yang dari luar tuh apakah? Kalau dari luar kan kayak seperti klasik ya, kalau misalkan kita menggerakkan sebuah aktivitas gitu, atau menghidupkan komunitas supaya berjalan terus, kan paling kan dana, kemudian penggeraknya gitu, misalnya orangnya dan fasilitas yang ada gitu. Nah, sebenarnya semua itu yang dari luar itu saya anggap bukan sebuah tantangan, tapi ya tadi petualangan yang harus diselesaikan gitu. Jadi walaupun dalam kondisi apapun, saya pernah membuat azam gitu, berjanji bahwa jangan sampai tutup lah minimal, walaupun nggak ada kegiatan nih ya, nggak ada kegiatan literasi, nggak ada apapun aktivitas, yang penting taman baca itu jangan sampai tutup, walaupun pengunjungnya hanya 1-2, jangan sampai tutup. Nah itu. Nah kemudian ya penggeraknya sebenarnya kalau dari luar itu yang ngebantuin ya dalam hal itu ya. Nah kalau dari dalam diri sendiri ini yang menjadi tantangannya, kadang kan ada naik turun ya semangatnya gitu kan. Itu berlaku dimanapun, di pekerjaan, di hobi, di kegiatan apapun pasti ada itu. Lagi aduh suntuk gitu, tapi kadang semangat. Nah biasanya kalau untuk menghadapi tantangan itu lagi kurang semangat, nah biasanya saya suka menyampul buku. Oh, itu bikin semangat? Bikin semangat kalau saya bikin lelah. Menyampul buku, bersilaturahim ke teman atau dikunjungin. Kalau ada orang yang berkunjung, wah jadi semangat ada lagi. Energi ada energi positif itu ya.
ada energi gitu. Iya itu sih, saya pikir-pikir juga komunitas itu ya, karena ini bukan suatu yang transaksional kalau menurut saya ya. Iya. Kan kadang kita bekerja, saya bekerja supaya dapat gaji. Iya. Nah ini saya berkomunitas supaya apa nih kan, orang-orang datang kadang dengan maksud yang berbeda-beda, kadang nggak mau datang. Pernah ada nggak sih kejadian bener-bener kosong itu teman bacaan kan nggak ada yang datang? Pernah lah pada fase-fase seperti itu pernah. Nah justru di situ jadi ada sesuatu yang kita perlu pikirkan gitu. Disitulah timbul kreativitas yang teruji di situ kan. Bagaimana caranya taman baca ini bisa dikunjungin lah, minimal didatengin lah sama orang-orang gitu. Nah kalau dulu tuh biasanya kita harus cari tahu dulu orang-orang senangnya apa sih. Nah biasanya kalau anak-anak senangnya mainan gitu ya. Makanya disediakan permainan-permainan edukasi gitu. Ada kemudian dikasih hiburan sulap karena emang saya seneng kan bikin orang penasaran. Jangan-jangan yang tadi juga Diabolo itu salah satu cara menarik perhatian ya Kang? Betul, itu hanya media ya. Tetap produk kita tuh kampanye minat baca tetap. Itu hanya media aja, media atau pembuka ya. Pembuka buat mendekatkan emosi dengan pemustaka. Jadi kalau udah emosi kita udah dekat, kita ajak untuk terhanyut ke dalam buku itu lebih mudah gitu. Begitu ya. Oke, baik. Terhanyut ke dalam buku ini bersambung nyambung ke foto selanjutnya, yaitu foto ini. Ting tong. Oh, ada lagi tuh. Iya. Buku Guru Aini, prequel novel orang-orang biasa dari Andrea Hirata. Ada yang berkesan Kang dengan buku Guru Aini ini? Mungkin sebelum ke buku tersebut ya, saya mau cerita ada sebuah kisah nyata nih ya. Di Taman Baca Kampung Buku gitu. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita yang nanti menarik, bikin bukunya lagi. Iya, menarik, unik, inspiratif, lucu gitu ya. Nah kalau yang khusus yang ini, saya pernah ada satu anak gitu yang belum bisa membaca bahkan sampai kelas 4 SD gitu. Sampai kelas 4 SD. Di mana tuh Kang? Ya di tempat kita, di Kampung Buku. Di Jakarta gitu. dong ya? Di Jakarta ya, di Cibubur. Masih ada ternyata ya yang belum bisa baca. Ya dia sering datang gitu ya ke Kampung Buku, terus belajar menginjak ke kelas 5 masih belum bisa gitu. Saya tuh pernah berburuk sangka gitu, maksudnya, wah ntar gimana masa nggak bisa baca terus sampai gede, ntar gimana gitu, kayaknya nih nggak bakalan bisa baca terus gitu ya. Nah saya tuh terbesit tuh. Pesimis gitu, ada rasa pesimis gitu. Tapi si anak itu gigih gitu, maksudnya ya sering datang ke Kampung Buku gitu belajar. Nah pada suatu ketika masuk SMP kemudian SMA, dia itu sekarang jadi orang yang paling rajin membaca buku di Kampung Buku gitu. Oh gitu. Nah saya juga langsung berpikir, wah ternyata ada kayak kita bisa tuh nggak bisa dipatok umur berapa gitu ya, kelas berapa gitu. Nah belajar itu seperti ya tadi petualangan itu pasti ada titik keberhasilan itu di mana, tapi tiap orang beda-beda gitu, titiknya ada di mana gitu. Nah akhirnya saya ketemu itu juga buku Guru Aini itu ya, karya Andrea Hirata yang terbit 2020 itu. Makin ini lagi, makin berkesan lagi gitu, makin wah hidup saya atau cara pandang saya harus dirubah nih. Nah kalau di buku itu kan ada ini kan seorang guru yang sabar gitu ya, dia ngajar di pelosok di Sumatera, sabar ngajarin mata pelajaran yang dilihat oleh anak-anak tuh angker gitu ya, matematik gitu kan, serem lah gitu ya. Nah ketemu juga gurunya itu, Ibu Desi itu ketemu muridnya namanya Aini, yang istilahnya tuh bukan bebal sih, ya sulit lah ya, sulit untuk belajar matematika, tapi ya gurunya itu sabar, ngajar terus gitu. Ya pada akhirnya berhasil si murid itu jadi pandai gitu untuk mata pelajaran tersebut gitu. Nah yang diambil pelajaran dari buku itu, kemudian dari pengalaman yang tadi yang saya ceritakan itu, bahwa sabar itu tidak ada batasnya gitu ya. Kita mendidik, mengajak anak-anak untuk belajar gitu ya, untuk menuju keberhasilan itu pasti ada, teman belum tahu kita ada di titik mana nih gitu.
Oh, begitu. Dan menurut Kang Edi sendiri emang kemampuan membaca seseorang, literasi seseorang tuh berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Iya, betul. Seperti anak SD harus bisa baca. Iya, betul. SD. Saya sepakat itu. Oh gitu. Jadi nggak bisa jadi syarat menurut Kang Edi ya untuk bisa melanjutkan ke jadi TK ke SD gitu. Jadi beri waktu karena memang beda-beda setiap anak. Beda-beda setiap anak. Oke. Dan menurut Kang Edi sendiri, apa yang sebenarnya sedang dibangun melalui gerakan literasi yang Kang Edi jalankan bersama teman-teman ini? Iya, sebenarnya yang dibangun itu kan bukan hanya sekedar ini ya, kita bikin taman baca untuk kegiatan mengakses buku dan membaca, nggak sampai ya, di situ saja gitu. Jadi proses atau gerakan literasi itu kan masih berlanjut. Membaca buku itu sebenarnya hanya pintu aja untuk membuka ke arah masa depan gitu. Jadi sebagai pembaca juga harus kritis gitu ya. Jadi setelah aktivitas membaca, kita harus menganalisa nih informasi yang ada di dalam buku tersebut. Menganalisa, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan dari kegiatan membaca juga bisa dijadikan senjata untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada gitu di lingkungan gitu. Jadi dari baca ke berkegiatan, dari baca ke aktivitas yang bermanfaat gitu. Jadi lebih ke cara pandang kita melihat literasi itu lebih jauh lagi. Oke. Dan apa yang membuat literasi bagi Kang Edi berubah dari yang tadinya hobi menjadi seperti gerakan seperti sekarang ini? Gitu? Iya, karena saya melihat awalnya tuh dari ini ya, justru di pelajaran-pelajaran yang saya dapat itu ternyata dari anak-anak kebanyakan gitu, selain dari buku gitu. Jadi ada buku, ada anak-anak. Nah, banyak gitu anak-anak yang datang ke situ yang diawali dari hanya bermain saja gitu. Ada anak yang hanya melihat atau memperhatikan orang lain sedang membaca, dia hanya memperhatikan aja gitu. Terus berubah lama-kelamaan dia jadi mau memegang buku gitu ya. Kemudian dari buku itu kemudian dibuka, mengakses gitu ya. Nah, dari situ juga muncul keberanian gitu dari aktivitas membaca itu. Dia jadi lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi gitu, dan lebih kreatif lagi. Nah, ternyata buku itu bisa mengubah hidup kita gitu. Nah, itu saya lihat dari proses perkembangan anak yang selama ini saya lihat gitu. Itu dari anak-anak tuh saya belajarnya. Terus kadang juga mereka yang berkegiatan di taman baca itu malah banyak yang melontarkan ide-ide yang menarik yang justru bermanfaat buat saya dan buat mempromosikan kampung buku. Oh begitu. Karena ada satu cerita gini. Ini kayak misalkan dulu kan belum ada itu ya apa Instagram ramai gitu ya, media sosial itu. Jadi kampung buku itu dipromosikan idenya dari anak-anak sendiri sehingga bisa banyak yang tahu. Caranya gimana gitu. Nah, kita kan sering ya berkegiatan selain di taman baca, berkegiatan juga di keluar gitu. Kalau ada event-event kan, kalau ada event-event pameran buku atau festival apa gitu ya. Nah, kita tuh sering ini ngajak anak-anak keluar gitu. Nah, pada suatu ketika di pameran buku itu setelah berkeliling gitu ya, anak-anak tuh ngasih ide ke saya gitu, Kang Edi, nanti Kang Edi pura-pura hilang ya gitu ya. Nah, apaan maksudnya pura-pura hilang gitu? Tunggu aja di sana dekat lobi gitu ya. Nah, dia ini ke bagian informasi. Bagian informasi kan suka ada tuh ya, kalau misalkan teng gitu ya. Kalau nyari teman, nyari anaknya, nyari siapa, ditulis kan informasi perhatian kepada Kang Edi dari Taman Baca Kampung Buku. Ditunggu di lobi. Ribuan orang dengar itu kampung buku apa gitu. Itu cara promosi. Iya, cara promosi ya? Tradisional waktu itu gitu. Juga ya, kepikiran ya. Nah, iya, itu salah satu ide yang dari anak-anak tuh yang saya pakai tuh, akhirnya setelah itu kemana-mana dilakukan itu. Pura-pura hilang. Iya. Oh gitu. Dari Taman Baca di 2011 itu tuh dipraktekkan tuh dari 2011. Oh gitu.
Itu aneh-aneh aja ya Itu kan idenya. dari anak-anak kan ide-ide itu ya. Memang anak-anak punya ide yang cemerlang ya. Apakah Ada. benda di samping ini juga berasal dari anak-anak idenya, Kang? Kalau ini bukan, ini bukan. Oh, bukan. Oke, ini nyambung ke segmen terakhir ya. Iya, ya. Ini apa nih, Kang nih? Dari tadi yang nonton apa-apaan itu di belakang. Kok ada sepeda, tapi ada kotaknya, tapi ada bukunya. Ini apa nih, Iya. Kang? Boleh ceritain, Kang? Ini sepeda panjang ya, berwarna oranye. Namanya Cargo Baca. Ini dia ada tulisannya. Nah, Cargo tulisannya. Baca. Nah, Cargo Baca ini adalah sepeda perpustakaan yang menghadirkan buku di mana-mana. Di mana-mana. Awalnya tuh ini, kampung buku kan sering kedatangan tamu, terutama keluarga yang datang gitu ya, untuk mengajak anak-anak itu baca di situ ya. Nah, kemudian beberapa keluarga itu jarang datang lagi. Terus dikontak kan, kenapa kok nggak datang lagi gitu ya ke sini? Oh, rumahnya jauh gitu. Nah, rumahnya jauh. Emang di sana nggak ada perpustakaan dekat-dekat rumah? Nggak ada gitu ya. Nah, semenjak itulah terpikirkan, itu di 2017 ya, terpikirkan bahwa wah, kita harus mendekatkan buku-buku kepada mereka, kepada keluarga yang tadi tuh ya, yang rumahnya jauh-jauh gitu. Nah, akhirnya kita punya ide, rencana pengen mendekatkan, cuma moda transportasi untuk mengangkut buku-bukunya tuh pakai apa ya gitu ya, belum tahu nih waktu itu gitu. Kalau mobil udah ada kan, mobil perpustakaan gitu ya. Motor juga, kagok, kalau motor gede kan, di belakangnya ada box gitu. Nah, akhirnya kepilih sepeda gitu. Karena apa? Pertama, pengen sesuatu yang menarik gitu, yang unik gitu. Karena kan kita nih sedang mengkampanyekan minat baca ya. Produk kita kan itu ya, mengkampanyekan minat baca, literasi. Nah, kalau kita jualan produk, kan kemasannya harus menarik. Ya kan? Kalau menarik, orang akan suka gitu, tertarik. Nah, akhirnya dipilih sepeda. Nah, sepedanya juga dimodifikasi sedemikian rupa yang terlihat tidak biasa. Iya ya. Nah, akhirnya terciptalah sepeda Cargo Baca seperti ini, dari besi-besi atau batangan yang tidak terpakai, dari sepeda BMX dan sepeda lipat atau seli. Nah, sepeda juga dipilih karena tidak berbahan bakar. Ramah lingkungan. Betul. Ya. Selain mengkampanyekan minat baca, juga menjaga lingkungan. Itu pesan tersiratnya gitu. Yang kedua tadi. Nah, udah seperti ini. Di dalamnya ada buku-buku, kemudian ada koper lagi, itu yang membawa alat-alat sulap. Di belakang juga ada peralatan-peralatan di belakangnya hiburan gitu, peralatan hiburan. Seperti yang dia bolo tadi. Kemudian ada binatang-binatang juga. Buat anak-anak, seneng ngeliat binatang kan, anak-anak. Kan? Ya, nanti di akhir acara kita lihat ya. Mungkin ini juga jadi pertanyaan teman-teman ya. Itu kenapa bapak-bapak satu ini berbaju merah dan bajunya unik sekali, apakah dia dari pegawai SPBU gitu. Kenapa nih, Kang, dari tampilannya? Tadi berarti kemasan harus menarik. Apakah karena itu Kang Edi memilih penampilan seperti ini, Kang? Kan anak-anak, orang-orang juga seneng ya, sesuatu yang aneh ya gitu ya, yang menarik, yang unik gitu ya. Baik dari secara fisik maupun sesuatu hiburan yang kita kasih gitu. Unik. Sepeda unik. Nah, baju juga kan karena kita seringnya ketemu anak-anak gitu ya, ketemu orang tuanya juga sih, orang tua anak-anak juga, mereka ya ngeliatnya gimana gitu ya, apaan tuh. Nah, kalau kita ada orang yang melihat dan ngomong, apaan sih itu, nah itu udah berhasil tuh gitu. Berhasil, pintu satu terbuka ya. Dan ini juga jadi media, baju, sepeda itu jadi media pembuka untuk berkomunikasi. Seringnya tanpa kita memulai nih obrolan, diem aja ya, orang lain udah langsung ngobrol doang. Diem. Orang lain pasti ngomong deh. Pak,
dari mana Iya, Kang? gitu. Mungkin gitu ya. Bapak kenapa pakai topi SD di Tuturi Handayani itu kan? Itu pertanyaan Iya, kedua iya, mungkin iya. gitu ya. Jadi Kang Edi tuh datang ke sekolah-sekolah gitu dengan kargo ini, sepeda kargo ini, atau bukan cuma sekolah yang Kang Edi datang ini? Iya. Jadi biasanya kalau kargo baca itu ke taman kan, ke Air Petra, ke tempat-tempat wisata, ke event-event kayak donor darah, ke sunatan massal gitu ya. Publik, event publik. Event publik ya. Yang lagi bersedih habis disunat, silakan Yang dibaca. disunat. Nah, kalau 2 tahun belakangan ini sekolah-sekolah nih yang gitu. sering kita kunjungin gitu. Biasanya datang ke sekolah nih diundang atau datang sendiri Kang? Ada dua-duanya. Ada yang diundang dan ada yang kita datang sendiri. Tapi datang sendirinya bukan berarti ujuk-ujuk ya. Iya. Kita berkabar dulu, Menginformasikan dulu mau ke situ gitu ya. Maukah sekolahnya kita kunjungin ya sama Kargo Baca dengan beberapa kegiatan tanpa dipungut biaya gitu. Oh, dan biasanya mau ya sekolah ya, datang ya seneng lah ada yang datang ya. Nah terus stepnya tuh datang langsung gimana nih Kang? Ini ada anak-anak SD biasanya ya Kang? Iya, SD atau TK sih banyakan sih, TK Oh RA. TK. Kang Edi datang terus dengan tampilan seperti ini. Iya. Terus apa nih step yang Kang Edi lakukan pertama kali? Apakah ada show-nya dulu? Iya. Kan misi utamanya itu ya, mendekatkan buku, membuat mereka jatuh hati ke buku ya, itu misi utamanya. Tapi sebelum ke misi utama, kita tentunya harus ada pendekatan dulu gitu, pendekatan emosi kepada mereka yang kita kunjungin gitu. Nah, untuk mendekatkan emosi itu, kita biasanya menyuguhkan sesuatu yang menggembirakan gitu, membahagiakan. Jadi begitu datang ke sekolah TK atau SD itu ya kita ya berdialog dulu gitu, menyapa, memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan Kargo Baca, terus kemudian menghibur dengan sulap, atraksi yoyo atau di bolo gitu ya. Bolo tadi ya, kayaknya bukan sekadar main-main tadi, ada tujuannya ya. Terus bermain tebak-tebakan gitu. Bahkan kalau misalkan ada yang mau ke depan kita hipnotis. Ya biar apa ya, biar wah keren banget. Nah setelah dia ngomong dalam hati keren, nah barulah kita masuk, emosi itu udah dekat, baru kita ajak untuk membaca bersama gitu. Nah itu momennya gimana tuh, kayak ada lapak gitu kan untuk baca bersama? Nah kalau yang TKRA itu kita ini bawa koleksi, mereka boleh pinjam dari buku-buku yang kita bawa, menyesuaikan jumlah bukunya yang kita bawa. Karena kan kita tanya dulu nih, muridnya ada berapa, siswanya berapa, kita bawa dan dilebihkan gitu, biar mereka memegang satu buku satu anak. Cuma kalau misalkan SD itu yang melibatkan semua kelas 800-an tuh pernah ada gitu ya, nggak bisa kita bawa, paling dihimbau untuk mereka bawa buku masing-masing gitu, seperti itu. Terus baca bersama. Baca gitu. Bersama. Kalau yang TK atau RA kita bacakan, jadi kita mendatangi gitu, menghampiri anak-anak yang sedang memegang buku di bawah gitu, rata gitu. Oh, jadi ini buku-bukunya pun disesuaikan juga dengan anak-anaknya ya, yang misalnya anak TK, buku yang buat anak TK gitu. Sesuai tema, tergantung ini titik tujuan yang akan kita tuju. Jadi kalau sekolah berbeda, kalau kayak tadi event-event donor darah kita bawa buku-buku tentang kesehatan gitu ya, atau ke tempat-tempat beribadah atau ke tempat wisata atau taman, itu berbeda lagi, yang lebih beragam. Tapi sasaran utamanya tetap anak-anak ya Kang? Iya, anak-anak sih. Iya. Dan sudah menjajah sampai mana aja nih sepeda kargo baca ini? Sepeda kargo baca ini menggeser yang dekat-dekat aja sih ya, di Ciracas gitu ya, atau keluar sesekali ke Bogor, ke Depok, tapi pernah juga keliling Jawa Barat. Oh itu digoes tuh? Digoes selama 11 hari keliling Jawa Barat. Tahun berapa itu Kang? Itu 2017, waktu itu bertepatan dengan Hari Aksara Internasional, yang menjadi hostnya itu di Kuningan, Jawa Barat. Jadi itu keliling Jawa Barat? Iya, keliling Jawa Barat. Sendiri atau ada teman? Berempat waktu itu. Ada dan yang lain menggunakan sepeda juga? Sepeda, coba bukan sepeda kargo, sepeda biasa yang ada keranjang paling ya.
Luar biasa. Itu nggak kehujanan itu, Kang? Kalau kehujanan ya berhenti aja. Berteduh dulu ya. Jadi selama 11 hari ke alun-alun, ke sekolah, ke tempat belajar, ya kelompok belajar, ke desa-desa, ke tempat bermain gitu. Nah kalau lelah malam tidur di hotel bintang 1. Masjid bintangnya 1 kan. Bener juga ya, berbulan dan berbintang lagi. bener. Ih, nanti saya pakai buat jokes saya. Oke, terus Kang, selain kargo baca ini, petualangan literasinya Kang Edi udah sejauh mana nih? Udah kemana aja Kang? Udah ngapain aja Kang? Mungkin lebih ke program mungkin ya maksudnya ya? Maksudnya ya, atau udah ke jaraknya? Perjalanan boleh, program boleh. Udah sejauh mana gitu Ya, Kang? kalau perjalanan kan itu tadi yang Jakarta, Bogor, Depok, keliling Jawa Barat itu. Katanya kemarin dari Kalimantan Kang? Kalau Kalimantan ya, cuma ini nggak bersama kargo baca. Iya. Untuk Kang Edinya sendiri. Iya, kemarin diundang sih sama salah satu pengusaha di sana ya, untuk menghibur anak-anak lah di salah satu sekolah yang ada di Desa Tamyang namanya, SDN Tamyang di sana di Kalimantan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Jauh itu ya Kang, dari pusat kota. Jauh dari pusat kota, dari Banjarmasin sekitar 5 jam lagi. Waduh, dan di situ apa yang Kang Edi lakukan? Ya kurang lebih sama seperti yang ada berkegiatan di Jakarta, juga masuk ke sekolah, kemudian berkegiatan, hiburan, terus bagi-bagi hadiah yang tidak kalah bawa penting. Buku juga? Bawa buku juga, dari sini semua dikasih satu anak 1 buku. Oh gitu. Ya. Dan di sana anak-anaknya gimana nih Kang responsnya? Responnya senang banget, kayak menemukan harta karun gitu, dan melihat sosok dari planet mana gitu ya. Anak-anaknya tuh ada keharuan, tapi ada juga kesedihan gitu, karena hampir 50% di desa itu belum bisa membaca gitu. Wah, umur berapa itu Kang anak-anak? Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Gitu ya. Bahkan dari kelas 6 juga ada yang belum bisa membaca. Waduh, sedih juga ya dengarnya yang ya. Kita kan nggak bisa berdiam di sana gitu ya. Kita hanya bisa ngasih spirit gitu, semangat, kemudian rasa ingin tahu untuk belajar lagi gitu. Ya semoga setelah Kang Edi datang keadaannya lebih baik ya, dan amin, ya. anak-anaknya lebih semangat baca. Ya. Nah, menurut Kang Edi, apa sih yang menjadi tantangan terbesar literasi di Indonesia saat ini, Kang? Tantangan terbesar ya mungkin pertama melihat tadi cara pandang kita ya terhadap gerakan literasi itu nggak hanya sampai di batas aktivitas membaca, tapi harus lebih dari itu gitu. Karena yang kita edukasi juga bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua yang lebih penting, karena orang tua yang sehari-harinya lebih sering gitu ketemu anak-anak. Jadi cara pandangnya bahwa gerakan literasi itu nggak hanya sampai baca, karena itu hanya pembuka aja, tapi lebih dari itu, bahwa aktivitas literasi itu bisa mengubah hidup gitu. Banyak harta karun informasi dari tinta yang ada di kertas itu ya, yang membuat kita mengubah cara berpikirnya menjadi lebih kritis. Biasanya kalau orang yang kritis itu biasanya dia suka peduli gitu, Juga dari buku itu juga bisa juga untuk meningkatkan kualitas hidup, dan itu berpengaruh kepada masa depan bangsa kita gitu. Kemudian tantangannya juga ini tadi di keluarga tuh, di keluarga yang harus kita tingkatkan lagi nih kebiasaan ya, pembudayaan membaca di lingkungan terkecil gitu. Nah kalau di sekolah, kalau bisa sih di sistem pendidikan kita jangan juga hanya berharap kepada siswanya itu hanya bisa mengerjakan soal gitu ya, atau ujian yang diberikan. Jangan puas sampai di situ gitu ya, sekolahnya wah udah bisa nih, pandai bisa menjawab gitu ya, semuanya bisa tertuntaskan gitu ujian-ujian yang telah diberikan, tapi harus lebih dari itu. Jadi anak-anak siswa sistem pendidikannya itu bisa membuat anak-anak lebih berpikir kritis, lebih senang berdiskusi, dan yang tidak kalah penting lagi,
dia mandiri untuk mencari pengetahuan di luar. Nah, itu Jadi berkembang ya, tidak hanya sekadar membaca, tapi lebih dari. Mungkin kalau akses buku ya bisa juga sudah bukan suatu permasalahan lagi ya sekarang, karena mungkin buku-buku udah banyak gitu ya, hanya distribusinya aja sih permasalahannya gitu. Dan itu pun kalau setelah terdistribusi buku-bukunya itu telah sampai, nah bukan berarti permasalahannya itu udah terselesaikan di situ. Ada permasalahan lain nih, bagaimana supaya buku-buku itu diberdayakan ya kan, termanfaatkan itu. Betul. Dan kalau menurut saya sih ya memang digitalisasi juga, jadi ya banyak anak-anak sekarang jangan suka baca, kenapa? Karena games, karena hiburan yang begitu mudah ya, orang jadi susah juga untuk mencari buku tuh, kayak anak-anak kok susah gitu. Cuma balik lagi ke keluarganya yang membiasakan itu ya Kang. Oke, dan sekarang next harapannya Kang Edi nih, ada legacy gitu nggak yang mau diturunkan nggak sih? Dan rencananya taman bacanya mau kayak gimana ke depannya Kang, sama kargo bacanya ini? Iya, kalau legacy saya belum berpikir apa, pengen bawa ini jadi prasasti atau mungkin nama saya terpatri gitu. Bukan itu ya legasinya gitu ya, warisannya bukan dari sebuah nama yang abadi, bukan fisik sepedanya, bukan bentuk bangunannya yang bagus gitu, tapi warisan yang pengen diteruskan itu ada atau muncul lahir penggerak-penggerak literasi di berbagai daerah. Nah, kalau metode yang selama ini saya lakukan ini diterapkan dengan modifikasi mereka masing-masing di daerah, nah itu bagi saya sebuah legacy yang saya inginkan. Jadi bukan fisik, tapi pola untuk menggerakkan kegiatan literasinya itu yang lebih kreatif. Gitu. Berarti akan ada penggerak-penggerak muda lainnya setelah ini ya. Semoga terwujud ya. Amin. Nah, sebelum closing nih Kang, saya mau lihat binatangnya mana. Seriusan bawa binatang? Binatang ada di situ belakang sepeda. Emang mau dikeluarin? Ular? Ntar pada kabur lagi ntar. Enggak, serius nggak sih ini Kang? Binatang beneran? Atau binatang? Ini kalau mau dikeluarin saya berdiri ke belakang nih, tergantung sutradara nih. Serem nggak? Serem nggak? Ngagetin nggak? Ngagetin nggak? Apa closing dulu ya? Tapi kalau abis itu keluar binatangnya berantakan nggak ini Kang? Enggak sih, enggak apa-apa. Orang baik kok, binatang baik sebenarnya sih. Mengejutkan tapi setelah itu baik gitu. Saya juga nggak tahu itu apaan. Oke. Gimana ya? Closing dulu apa binatang dulu nih? Binatang dulu. Oh, iya, binatang berarti saya ambil ya. Kok akut ya? Ini buat anak-anak sebenarnya. Buat anak-anak hiburan, orang dewasa kejutan. Iya, ada deh. Berbulu. Bohong mana? Iya loh. Gak apa-apa, baik kan? Iya. Baik. Tapi dia beneran kayak jalan loh. Iya. Kelihatan sih, jangan kelihatannya. Oh iya. Iya. Beneran. Padahal dikerakin. Tuh kan? Bener gerak. Beneran gerak. Ih. Ada-ada aja. Ya, anak-anak seneng anak-anak. Gitu ya. Dan ini juga salah satu media edukasi, karena kan setelah dikasih tahu binatang ini ya, tikus kan ada lagunya tuh. Ada tikus di rumahku, gara-gara aku. Oh, aku ya. Kalau kamu kasihan ya, kan saya saya suka nyalahin orang dari kecil. Orang kalau kamu ya. Tapi kalau mereka nyanyi kan aku juga kan. Iya, gara-gara aku malas bersih. Nah, itu ada pembelajarannya di situ. Ada pembelajaran. Terus ada binatang apa lagi? Mereka jawab kecoa. Nah, diulangin lagi. Ada kecoa. Ada juga nih kecoa di dalam. Udah cukup satu aja ya. Cukup ya. Lebih ke stres sih saya. Ada apa lagi di dalam?
Ada ini Betul. kamar mandi dalam ada nggak? Ada kulkas kayak sih. Kayak nyari kosan ya. Oke, baik. Makasih Kang Edi buat Sama-sama kayak sih. hiburannya, buat inspirasinya. Aduh keren banget. Saya mau deh kapan-kapan main ya. Ya ditunggu. Semua juga ditunggu ya ke Ya. Kampung Buku. Datang Ya, ke Kampung betul. Buku. Silakan boleh promosi loh Kang. Ya. Lagi silakan. Jadi kalau teman-teman nih yang mau datang ke Kampung Buku bisa langsung aja. Alamatnya ada di Jalan Abdul Rahman, RT 15 RW 5 nomor 56, Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur. Jaktim Pride tutup ya. Hidup Jaktim. Oke, terima kasih teman-teman berdaya sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Dan perjalanan Kang Edi sudah mengingatkan kita bahwa gerakan besar itu diawali dari gerakan-gerakan kecil dan sederhana. Dari satu rak buku, dari satu taman bacaan, lalu menjadi satu sepeda kargo, membawa buku-buku berkeliling dan menumbuhkan harapan bagi banyak orang untuk mengenal dunia lewat membaca. Terima kasih sekali lagi buat Kang Edi, buat inspirasinya, dan jangan lupa untuk saksikan terus episode Teman Berdaya selanjutnya. Sampai jumpa, dah.